Bayangkan jika suatu malam, ketika seluruh manusia sedang tertidur, langit tiba-tiba terbuka. Kemudian terdengar suara menggelegar yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Suara itu bukan suara petir, bukan suara gempa, bukan suara gunung meletus, tetapi suara api yang sedang mengamuk. Api yang menyala dengan kemarahan yang luar biasa. Itulah neraka jahanam. Api yang Allah siapkan bagi mereka yang mengingkari perintahnya. Jika manusia melihat neraka jahanam hanya 1 detik saja, mungkin tidak ada lagi manusia yang berani meninggalkan sholat. Tidak ada lagi manusia yang berani berbuat dosa. Tidak ada lagi manusia yang berani menunda taubat. Karena apa yang ada di dalam neraka jahanam jauh lebih mengerikan dari semua penderitaan di dunia. Hari ini, mari kita renungkan bersama bagaimana sebenarnya mengerikannya neraka jahanam yang Allah siapkan bagi orang-orang yang durhaka. Saudaraku, api di dunia ini sudah cukup membuat kita takut. Api kompor saja bisa membuat kulit melepuh. Api kebakaran saja bisa meluluh lantakkan satu kota. Tetapi tahukah kita, api dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api yang kalian nyalakan di dunia ini hanyalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat terkejut mendengar hadis ini. Mereka berkata, wahai Rasulullah, api dunia saja sudah sangat panas. Rasulullah menjawab, sesungguhnya api neraka lebih panas 69 kali lipat dari api dunia. Bayangkan itu. Api dunia saja sudah membuat manusia menjerit kesakitan. Bagaimana dengan api yang 69 kali lebih panas? Tidak ada air yang bisa memadamkannya. Tidak ada kematian yang bisa menghentikan penderitaan di dalamnya. Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa neraka bukan sekadar tempat. Neraka adalah makhluk yang marah. Allah berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara gemuruh dan kemarahannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Bayangkan, bahkan sebelum manusia masuk ke dalamnya, neraka sudah mengaum dengan kemarahan. Suara apinya bergemuruh, mendesis, menggelegar. Seakan-akan neraka berkata, datanglah kalian yang dulu berani melawan perintah Allah. Para malaikat menyeret orang-orang berdosa dengan rantai yang sangat panjang. Allah berfirman, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 4. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa sembunyi. Hari itu, semua manusia akan melihat akibat dari dosa-dosanya. Saudaraku, jika di dunia manusia makan makanan yang lezat, di neraka, makanan mereka adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Allah berfirman, sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang yang banyak berdosa. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43. Pohon ini tumbuh dari dasar neraka. Buahnya sangat menjijikkan. Allah menggambarkan bentuknya seperti kepala-kepala setan. Ketika penghuni neraka memakannya, perut mereka mendidih seperti logam yang dilebur dalam api. Bukan hanya itu, minuman mereka juga sangat mengerikan. Allah berfirman, dan mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Air yang mendidih itu bukan sekadar panas, tetapi menghancurkan tubuh dari dalam. Namun anehnya, mereka tidak mati, karena di neraka, kematian tidak datang. Saudaraku, hal yang paling menyakitkan di neraka bukan hanya apinya, tetapi penyesalan yang tidak ada akhirnya. Allah menggambarkan penghuni neraka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Jika kami kembali berbuat dosa, maka sungguh kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 107. Mereka menangis, mereka memohon, mereka berteriak. Tetapi Allah menjawab, tinggallah kalian di dalamnya dengan hina dan jangan berbicara kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Bayangkan, dulu ketika di dunia azan berkumandang, tetapi kita menundanya. Dulu ketika dosa datang, kita merasa masih punya waktu untuk taubat. Dulu ketika hati dipanggil untuk kembali kepada Allah, kita berkata, nanti saja. Tetapi di neraka, kata nanti sudah tidak ada lagi. Bagian 5,
orang yang paling ringan siksanya, 16.00 sampai 18.00. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seseorang yang diletakkan bara api di bawah kedua kakinya. Akibatnya, otaknya mendidih karena panasnya api tersebut, dan dia mengira dialah orang yang paling berat siksaannya. Padahal, dialah yang paling ringan. Bayangkan jika itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan yang paling berat, saudaraku? Neraka jahanam bukanlah cerita, bukan dongeng, bukan sekadar peringatan kosong. Neraka adalah janji Allah yang pasti terjadi. Tetapi, rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Selama kita masih hidup, selama jantung kita masih berdetak, selama mata kita masih bisa menangis, pintu taubat masih terbuka. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Hari ini, mungkin ini saatnya kita berhenti sejenak, merenung, menangis, dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku terlalu banyak dosa, tetapi aku tidak ingin menjadi penghuni neraka-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, terimalah taubat kami, dan selamatkan kami dari api neraka jahanam. Amin." Kisah ini mungkin akan membuat hatimu bergetar. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Ahmad. Tidak ada yang menyangka dulu Ahmad dikenal sebagai orang yang jauh dari agama. Ia sering meninggalkan sholat. Malamnya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Hari-harinya berlalu tanpa mengingat Allah. Waktu terus berjalan hingga suatu malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu sunyi, tapi hujan turun perlahan. Ahmad berjalan pulang sendirian dengan hati yang terasa kosong. Entah kenapa, malam itu hatinya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat melewati sebuah masjid kecil, ia mendengar suara seseorang membaca Al-Quran. Suara itu pelan, tapi begitu dalam, menusuk hati. Ayat yang dibaca adalah tentang ampunan Allah, bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang mau bertaubat. Langkah Ahmad tiba-tiba terhenti. Ia berdiri di depan masjid itu cukup lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, matanya mulai basah. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Apakah Allah masih mau menerima orang seperti aku?" Dengan langkah ragu, Ahmad masuk ke dalam masjid. Masjid itu hampir kosong. Hanya ada satu orang tua yang sedang membaca Al-Quran. Ahmad duduk di sudut masjid. Ia menundukkan kepalanya. Dan tiba-tiba, air matanya jatuh. Tangis itu semakin lama, semakin kuat. Semua dosa yang pernah ia lakukan seolah datang satu persatu ke dalam pikirannya. Solat yang ia tinggalkan, kesalahan yang ia buat kepada orang lain, waktu yang ia sia-siakan. Ahmad merasa dirinya begitu kotor. Ia mengangkat tangannya perlahan dan berdoa dengan suara yang bergetar. "Ya Allah, aku tahu aku penuh dosa. Aku tahu aku sering melupakanmu." Tangisnya semakin pecah. "Ya Allah, jika Engkau masih mau menerima hamba yang kotor ini, aku ingin kembali kepadamu." Masjid yang sunyi itu dipenuhi suara tangisan seorang hamba yang menyesal. Orang tua yang tadi membaca Al-Quran mendekat. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya menepuk bahu Ahmad dengan lembut dan berkata, "Anak muda, jika Allah tidak ingin menerima taubatmu, Dia tidak akan menggerakkan hatimu untuk datang ke masjid malam ini." Ahmad menangis lebih keras. Malam itu, ia sujud sangat lama. Sujud yang mungkin belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sujud seorang hamba yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhannya. Sejak malam itu, hidup Ahmad berubah. Ia mulai menjaga solatnya. Ia mulai memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Bukan karena ia merasa sudah menjadi orang baik, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan kesempatan yang Allah berikan malam itu. Dan tahukah kamu sesuatu yang indah?
Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tidak peduli seberapa banyak dosa kita, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Selama kita masih hidup, pintu taubat selalu terbuka. Mungkin kisah Ahmad adalah kisah kita semua, karena setiap manusia pasti pernah jatuh. Namun yang paling dicintai Allah bukanlah manusia yang tidak pernah berdosa, melainkan mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. Jadi jika malam ini hatimu terasa berat, jika kamu merasa terlalu jauh dari Allah, ingatlah satu hal, belum terlambat untuk kembali. Mungkin satu sujud malam ini akan mengubah seluruh hidupmu.